Halo, apa kabar pemirsa? Kembali lagi dalam Sumut Kriminal, program yang menyajikan berita-berita kriminal terhangat dalam sepekan terakhir. Bersama saya Irwan Saragi, inilah Sumut Kriminal selengkapnya. Sikap Kapolres Kota Pematang Siantar AKBP Budi Pardamian Saragih tidak mencerminkan sikap sebagai seorang pemimpin apalagi penegak hukum. Bagaimana tidak? Saat awak media mengkonfirmasi terkait diamankannya dua mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematang Siantar yang terseret dalam kasus perjudian, AKBP Budi Pardamian Saragih malah menghindar dan bungkam, seakan tidak terlalu penting untuk ditanyakan. Sikap Kapolres ini juga sangat bertentangan dengan komitmen Kapolda Sumatera Utara Inspektur Jenderal Polisi Martuani Sormin untuk memberantas perjudian dan narkoba di wilayah hukum Sumatera Utara, di mana dengan tegas memerintahkan agar Kepala Kepolisian Resort atau Kapolres di jajaran Polda Sumatera Utara untuk menindak tegas perjudian dan narkotika. Anggota DPRD. Tanggapan Bapak dari Kapolres lah Pak? Iya, terkait penangkapan kedua anggota DPRD. Iya Pak, tanggapan Bapak Pak? Sebelumnya, dua mantan anggota DPRD Pematang Siantar, Eliakim Simanjuntak dan Rudolf Huta Barat, diamankan oleh tim khusus Reskrim Polres Pematang Siantar dari tempatnya yang berbeda. Keduanya diamankan berdasarkan pemeriksaan dan penyelidikan terhadap seorang bandar Rudi Tanjung yang sebelumnya telah ditangkap. Keterlibatan mantan Ketua DPRD Pematang Siantar, Eliakim Simanjuntak dan Rudolf Huta Barat, mantan anggota DPRD Pematang Siantar, terlibat dalam permainan judi tebak angka dengan cara memesan Sydney dengan taruhan Rp500.000. Sampai kini, kasus yang melibatkan dua mantan anggota DPRD Kota Pematang Siantar tersebut tidak jelas keberadaannya, apakah diproses secara hukum atau tangkap lepas. Ebit Masdar melaporkan untuk Evarina TV. Kematian Elvina secara sadis dilatar belakangi sakit hati karena korban tak bersedia diajak berhubungan intim dengan pelaku Jeffrey di kediamannya di Jalan Duku Komplek Cemara Asri, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dari hasil pemeriksaan petugas kepolisian, ketiga pelaku mempunyai peran masing-masing. Jeffrey sebagai otak pelaku membenturkan kepala korban hingga pingsan. Pelaku juga sempat menyetubuhi korban dalam kondisi tak sadar. Sementara itu, Michael dan Tek Sukpan turut serta membakar korban, memutilasi, hingga membungkusnya ke dalam kardus dan berencana membuang jasad korban ke lubuk pakam. Terkait dengan pengungkapan kasus perdugaan menghilangkan nyawa seseorang dengan perencanaan. Sebagaimana kita ketahui, dasarnya yaitu LP 994 di Maromawi 2020 tanggal 6 Mei 2020 yang pelapor atas nama saudara Yunan. Waktu kejadian pada hari Rabu, itu 2 hari yang lalu, tanggal 6 Mei sekitar pukul 13.30. Dari hasil pemeriksaan petugas, kedua pelaku Jeffrey dan Michael merupakan napi yang bebas melalui program asimilasi dampak COVID-19. Keduanya dekat saat menjalani hukuman di dalam rutan. Dari kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku, petugas kepolisian menyita barang bukti pisau, handphone, dan sepeda motor pelaku. Kini, ketiga pelaku terancam hukuman seumur hidup. Ketiganya dijerat dengan pasal berlapis 340 Junto 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV.
Tim Reskrimum Polda Sumatera Utara dan Polrestabes Medan berhasil mengungkap kasus perampokan terhadap tenaga medis Rumah Sakit Haji Medan, Sumatera Utara. Para pelaku menghadang dan mengancam korban yang hendak berangkat ke rumah sakit dengan sebilah samurai. Korban sempat melakukan perlawanan, namun karena samurai diayunkan ke arahnya, korban terpaksa menghindar dan kedua pelaku berhasil merampas sepeda motor korban. Berdasarkan informasi dari masyarakat, salah seorang pelaku berinisial RRL alias K tengah berada di kawasan Jalan Veteran, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Petugas tim Reskrimum Polrestabes Medan kemudian berusaha melakukan penangkapan. Namun tersangka RRL alias K melakukan perlawanan dengan sebilah parang panjang sehingga terpaksa dilakukan tindakan tegas terukur. Tersangka tewas di dalam perjalanan saat dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Medan. Sebelumnya, tim Polda Sumatera Utara sudah berhasil menangkap seorang pelaku lainnya berinisial HA, warga Perumnas Mandala, Medan. Tersangka HA baru saja mendapatkan program asimilasi dari Kementerian Hukum dan HAM pada akhir April 2020 kemarin yang merupakan rekan tersangka RRL alias K dalam aksi perampokan tersebut. Tersangka HA berperan sebagai penyedia kendaraan dan melakukan pengancaman terhadap korban dengan menggunakan samurai. Kedua kaki tersangka HA terpaksa ditembak karena berusaha melarikan diri saat akan ditangkap. Mana? LPN bisa. Berapa lama kau kena? 3 tahun, Pak. 3 tahun. 365 juga kau? Tahun berapa maksudnya? Sana. Tahun berapa? Di mana kau main itu? Kau main di mana tuh? Kenapa ya, Pak? Itu yang gol itu. Sebelumnya. Hah? Di apa, Pak? Kira lupa, Pak. Selain kedua pelaku utama perampokan tersebut, petugas juga menangkap tersangka AR alias A, pelaku penadah sepeda motor hasil rampasan para pelaku. Ketika dilakukan upaya penangkapan, yang bersangkutan atas nama inisial K ini melakukan perlawanan, sehingga akhirnya petugas terpaksa melakukan tindakan tegas. Korban pelaku atas nama alias K meninggal. Selanjutnya dari pengembangan juga akhirnya kita dapat juga 480-nya atas nama inisial AR alias A. Ini menadah kendaraan hasil curian tersebut. Sejak mendapat asimilasi, kawanan tersangka ini ternyata sudah beberapa kali beraksi. Salah seorang korban mendatangi Mapol Restabes Medan untuk mengucapkan terima kasih dan berharap sepeda motor miliknya yang dirampok para tersangka berhasil ditemukan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Dua tersangka kasus pencurian kendaraan bermotor roda 4 ini tidak lagi dapat berkutik usai diamankan petugas dari Satuan Reserse Kriminal Polres Tanah Karo. Kedua tersangka ini berhasil ditangkap oleh petugas di Desa Bandar Baru, Kecamatan Sibolangit usai merampok satu unit truk di Jalan Besar Kecamatan Merek. Menurut keterangan Kasat Reskrim Polres Tanah Karo, dalam melancarkan aksinya modus kedua tersangka menyetop truk dan mengatakan telah menabrak peliharaan warga. Saat truk berhenti, tersangka langsung menodongkan senjata tajam ke supir dan merampas uang serta handphone milik korban. Usai mendapat laporan dari korban, petugas langsung melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi keberadaan kedua tersangka. Namun, saat hendak ditangkap, kedua tersangka melawan petugas dan berusaha melarikan diri hingga terpaksa dilakukan tindakan tegas dan terukur dengan melumpuhkan kedua kaki tersangka dengan timah panas. Jalan Besar Kabanjai Merek telah terjadi perampokan pencurian dengan kekerasan terhadap sebuah mobil Colt diesel yang dilakukan oleh dua orang tersangka. Untuk tersangka sendiri sampai saat ini sudah tertangkap atau seperti apa nih, Bunda? Jadi perlu kami jelaskan bahwa butuh waktu 7 jam kami
mengamankan kedua tersangka di daerah Deli Serdang, tepatnya di Bandar Baru. Kemudian sempat ada tindakan tegas terukur di Komandan. Seperti apa Komandan, saya jelaskan? Jadi pada waktu kita melakukan pengembangan, kedua tersangka tersebut ada melakukan perlawanan terhadap petugas. Jadi dengan tegas dan sigap kita lakukan tindakan tegas terukur. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka saat ini sedang dilakukan pemeriksaan di Polres Tanah Karo. Barang bukti yang berhasil disita berupa pisau, uang, dan sepeda motor milik tersangka. Kedua tersangka pun terancam pasal 365 KUH pidana tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Chandra Bukit melaporkan untuk Eva Rina TV. Kebakaran hebat terjadi di salah satu kapal galangan yang sedang diperbaiki di kawasan Jalan Pelabuhan Raya, Kecamatan Medan Belawan, Sumatera Utara pada pukul 8:30 pagi tadi. Api kemudian menjalar ke kapal lain yang ada di sebelahnya. Kebakaran tersebut membuat panik pekerja untuk memadamkan api yang terus membesar. Dalam video amatir, terlihat api di kapal pengangkut bahan bakar minyak yang hendak naik dok ini terus membesar dan mengeluarkan asap hitam yang membumbung tinggi ke udara. Hal tersebut dikarenakan banyaknya bahan mudah terbakar. Awal kebakaran terjadi pada ekor kapal dan menjalar hingga ke seluruh bagian kapal. Terdapat 50 orang yang berada di dalam kapal dan 12 orang mengalami luka bakar dilarikan ke rumah sakit. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Belasan mobil pemadam dari Dinas Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran Kota Medan diturunkan untuk memadamkan api. Sejumlah kapal juga melakukan pemadaman dari sisi laut. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Aksi pencurian dalam rumah dialami oleh wartawan televisi nasional Risa yang beralamat di Komplek Perumahan Gria Sirsak, Jalan Arjuna, Dusun 7, Desa C Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kejadian bermula saat korban pergi dan meninggalkan rumahnya untuk berbuka puasa bersama keluarga. Tak disangka ketika pulang, korban mendapati rumahnya dalam keadaan berantakan. Diduga pelaku sudah lebih dulu mengincar rumah dalam keadaan kosong. Pelaku diduga masuk ke dalam rumah melalui jendela dan atap rumah, karena sebelum pergi, korban mengaku semua pintu dan jendela dalam keadaan terkunci. Selain itu, atap rumah korban juga ditemukan dalam keadaan jebol. Akibat peristiwa ini, korban kehilangan barang berharga dan kamera, serta uang puluhan juta rupiah yang disimpan di dalam lemari. Uniknya, pelaku sempat makan dan minum di dapur korban. Terlihat makanan dan minuman di kulkas korban berkurang, serta masih adanya sampah sisa makanan yang tertinggal di dapur. Saya sampai di rumah itu saya lihat yang pertama kali yang ngeganjel itu jendela kamar itu kebuka. Seingat saya sebelum saya meninggalkan rumah itu belum saya buka atau memang nggak saya buka sama sekali. Terus saya buka pintu, saya lihat lemari saya itu udah hancur, barang-barang udah berantakan semua. Saya langsung cek lemari saya karena di situ saya ingat ada uang cash sama ada kamera mirrorless saya. Saya cek dua-duanya nggak ada. Terus saya cek tas satu lagi di sebelah lemari. Di situ ada kamera saya satu lagi, saya cek itu juga udah dibongkari dan nggak ada barang-barangnya. Nah, saya sendiri sih berasumsi kayaknya yang ngambil ini atau si pencurinya ini dia sempat bermalam di situ karena pada saat saya ke kamar belakang, saya lihat kulkas saya itu di dalam itu ada puding saya itu dimakan. Terus juga di situ saya ada stok minuman kaleng. Nah, pas saya lihat minuman kaleng saya itu juga udah diminumin di situ. Atas kejadian ini, korban telah membuat laporan ke Polsek Sunggal. Petugas juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara. Daniel Pekuali melaporkan untuk Eva Rina TV. Satuan Reserse Kriminal Polres Tanah Karo berhasil mengamankan 2 tersangka pembunuhan sadis warung kopi Desa Aji Nembah, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Sumatera Utara.
Kedua tersangka yang merupakan abang beradik kandung ini tega menghabisi nyawa korban dengan menggunakan pisau dengan cara menusuknya secara membabi buta ke tubuh korban hingga korban tidak bernyawa. Motif pembunuhan sadis ini dikarenakan kedua tersangka tidak terima atas perkataan kasar korban, di mana percekcokan ini berawal dari adik tersangka yang melakukan tindakan pencabulan terhadap anak korban. Atas perbuatan tersebut, korban tidak terima dan menyampaikan kata-kata kasar kepada tersangka. Tak terima atas perkataan kasar tersebut, kedua pelaku pun langsung menghabisi nyawa korban. Kita mendapat informasi bahwa di Desa Jinembah telah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh bersaudara 2 orang warga Sinuraya. Jadi setelah kita lidik, kita butuh waktu hanya 14 jam, kita dapat mengamankan kedua tersangka di daerah Gajah. Kemudian dari kedua tersangka ini motif yang mereka lakukan apa nih? Jadi awalnya adik dari kedua tersangka tersebut ada melakukan pelecehan seksual terhadap anak dari korban, dan ada juga salah satu dari warga Jinembah tersebut. Jadi merasa sakit hati, mereka melakukan penganiayaan di kedai kopi di Jinembah tersebut hingga mengakibatkan meninggal dunia. Kedua tersangka saat ini sedang menjalani pemeriksaan di Polres Tanah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tersangka terancam pasal 338 serta pasal 340 tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Masing-masing tersangka JM, PA, dan AS, ketiganya merupakan warga desa Padang Matinggi, Padang Lawas Utara. Diamankan petugas beserta 15 paket plastik lid transparan berisi 20 gram beserta 1 buah timbangan elektrik di 2 lokasi berbeda, yakni di Kabupaten Labuhan Batu dan Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Kasat Narkoba Polres Labuhan Batu AKP IKD Heri Cahyadi menjelaskan, penangkapan ketiga tersangka berawal dari informasi masyarakat dan diamankannya 2 tersangka JM dan PA dengan barang bukti 1 paket klip berisi sabu. Dari hasil interogasi keduanya, mengakui barang bukti tersebut diperoleh dari seorang berinisial AS. Selanjutnya tim melakukan pengembangan dan berhasil menangkap tersangka AS di dalam sebuah pondok beserta barang bukti berupa 14 bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dan 1 buah timbangan elektrik. Personil Narkoba berhasil mengamankan 3 orang tersangka melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu, di mana ketiga tersangka ini ditangkap di 2 TKP yang berbeda. Di mana personil pertama menangkap 2 orang tersangka di Kecamatan Bilaulu dan berhasil mengamankan 1 paket, di mana tersangka inisial JM dan PA. Dari keterangan 2 orang tersangka ini berhasil kami peroleh dan kami kembangkan informasi bahwa mereka mengambil sabu ini dari seseorang inisial AS. Kemudian tim melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan 1 tersangka lagi inisial AS di daerah Padang Lawas, di mana dari tersangka inisial AS diperoleh barang bukti 1 buah timbangan elektrik dan narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 20 gram. Kini ketiga tersangka beserta barang bukti dibawa ke Polres Labuhan Batu guna dilakukan pemeriksaan. Pelaku dikenakan pasal 114 ayat 2 subsidiar pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Seorang oknum asisten pegawai negeri sipil di Kabupaten Karo dilaporkan oleh wartawan dan masyarakat atas unggahan postingannya di media sosial Facebook yang mengandung ujaran kebencian dan provokasi. Oknum ASN yang bertugas di Dinas Perkim Kabupaten Karo ini juga menyinggung seluruh media online di Tanah Karo yang menyatakan bahwa media online di Tanah Karo tidak profesional. Beberapa jurnalis media online di Tanah Karo sepakat untuk membuat laporan pengaduan secara resmi ke Polres Tanah Karo.
Laporan pengaduan ini mendapat perhatian dari Kapolres Tanah dan akan segera menindaklanjutinya. Menurut perwakilan salah seorang wartawan, laporan pengaduan ini diharapkan dapat menjadi efek jerah bagi oknum ASN tersebut, agar nantinya lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Postingan oknum ASN tersebut diduga buntut dari pemberitaan wartawan terkait laporan pengaduan resmi masyarakat Kecamatan Johar ke Polres Tanah Karo atas postingannya yang menyinggung seluruh masyarakat Johar beberapa waktu lalu. Saya udah buat laporan pengaduan ke Polres Tanah Karo terkait postingan atas nama Pak Saripin Bangun, dan ada lagi akun satunya lagi yang mengatasnamakan Teger-Teger terkait dugaan pelanggaran pasal 310 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencemaran nama baik. Itu postingannya berbentuk apa gitu ya, Pak? Postingannya menyebutkan secara langsung nama saya dalam bahasa Karo dan diunggah di media sosial yang menghina. Secara pribadi saya merasa dihina dan nama baik saya tercemar. Atas perbuatannya, kini oknum ASN tersebut telah dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut di pihak kepolisian. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, demikian Sumut Kriminal. Kriminal bukan untuk ditiru, namun agar kita lebih waspada dan hati-hati. Saya Irwan Saragi, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.